Abdul Ghani Allah yatagasahum birahmah wal maghfirah wa barakatihim barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabatihim wa tusadihim wa Allah yarzuqna fahman nabiyyin wa hidal mursalin bi amni wa bi salamat siril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'i yahdi bihim ulad dalal bi khalalil ulama'i wal juhala wa akhbara minhum zahidu wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa azaqahum ladatal mahabbati wa adallahum habibatul alfa minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sadatil awliya'i wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum wa qubu an masaihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas sajidin wa sakirin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan, wabil khusus ayahanda sesepuh kita Habib Ali bin Husin Al-Qaf, dan yang mulia lagi para jamaah seluruh khababib juriyat Rasulullah yang sama-sama kita muliakan, dan yang terhormat dan kita muliakan lagi para ulama, guru-guru agama dan guru kita. Mudah-mudahan sempian-sempian beratahan bisa senantiasa diberikan berkah dan rahmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Dan yang terhormat lagi Bapak, ada kelihatannya ibu-ibu di rumah Tuhan, walaupun pada diundang cuma datang kelihatannya lagi. Mudah-mudahan juga dapat berkah dan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Ulun minta ampun, minta ridha dulu kita ya, membaca akan menakdir Al-Alim Al-Alamah Kiai Muhammad Zaini bin Hadi Abdul Ghani. Padahal banyak kita ini kan habib-habib ada nih. Jadi untuk itu banyak memang kada kita sebutkan guru-guru kita ada, mudah-mudahan kada mengurangi, yaitu adalah martabat mereka pada langsung, terutama guru penggerak kita pada malam hari ini Abuya Habib Ali di Husin Al-Qaf. Kita doakan mudah-mudahan sedini panjang umur, amin, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa kehendak dan izin yang dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ulun akan membaca akan manaqib, yaitu adalah Al-Alim Al-Alamah Kiai Muhammad Zaini bin Hadi Abdul Ghani, yang dibaca beliau pada ketika pembacaan hari Sabtu, hari ulang tahun Al-Alim Al-Alamah Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-63, yang ditulis oleh paman beliau yang bernama Muhammad Irsyad Zain bin, yaitu adalah Haji Muhammad Zain, kemudian bin yaitu adalah Ismail Khatib,
kemudian bin yang bernama Qabil Haji Ibrahim, dan itu adalah Haji Muhammad Yusuf bin Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena kitab menakib ini pernah dibaca sendiri oleh guru sekumpul pada ketika pengajian ibu-ibu hari Sabtu, kurang lebih 15.000 jamaahnya. Lalu, wahai Muhammad Zaini, ini menakib engkau, nyawa, bahasa ini ada pula tuh kan. Bila lebihkan dipotong, bila kurang ditambahi, biasalah dicuri. Jadi dibacalah oleh beliau pada ketika jamaah ini. Setelah wafat guru sekumpul 2 bulan, maka dicetak dan dibagi. Alhamdulillah di Balaga ini ulun bagiakan 750 api 50 lembar. Cuma bukan meniadakan, karena guru sekumpul itu murid ribuan. Apa nang baulah menakib semuanya 7. Cuma nang kita baca ini, nang dibaca izin sendiri saja. Ini nang dibaca presiden sendiri dan izin dari, yaitu adalah Al-Alim Al-Alama yang bernama Muhammad Irsyad Zain Ad-Daudi, paman beliau, dan baju letak atau kelampayan di rumah beliau. Kemudian Quran yang ditulis dipinta di Raja Banjar yang bernama Sultan Tamir di rumah beliau masih ada. Ya kurang lebih itulah 2 meter lebarnya yang ada itu. Jadi sedikit komentarnya yang ada. Sebelum ulun membaca manaqib itu tadi, dan telah berkata, yaitu adalah Al-Alim Kiai yang bernama Muhammad Zain Al-Irsyad menyerahkan kepada buku manaqib ini, maka menerangkan bahwasanya Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau ini adalah memang keturunan Datuk Kelampayan. Jadi banyak orang bertanya, benarkah guru sekumpul itu keturunan Datuk Kelampayan? Jawabannya memang karena Datuk Kelampayan itu bukan pertama kali penyebar Islam kan di negeri Banjar kita ini. Dan beliau pun lahir pada ketika Sultan Banjar yang ke-7 sudah masuk Islam. Setelah Pangeran Suryansa atau Pangeran Semuda atau penambahan Batu Haba. Jadi beliau lahir Datuk Kelampayan itu adalah malam Kamis jam 3 dini hari, bertepatan 13 Safar. Tapi kalau Kaspol Anwar 15 Safar beliau yang ada itu dengan guru bang itu. Jadi 13 Safar kita ada bapak juga itu juga guru sekuliah karena ini hari raya itu dan sehari begini dan 2 sehari ya udah. Bertepatan yaitu adalah jam 3 dini hari malam Kamis tahun 1122 Hijriah. Barangkali pimpinan itu kada paham 1122 Hijriah itu tahun kita aja 1702. Jadi 1702. Sekarang yaitu adalah 2023. Jadi kurang lebih 320 tahun proses. Itu lahir Datuk Kelampayan. Kemudian beliau wafat, kada usah sepanjang itu cuma keturunannya ini. Beliau wafat dan datang ke Banjar dulu setelah pulang, yaitu adalah dari Makkah dan Madinah. Bahkan beliau sempat menyurpai ke Hadramaut dan ke Mesir. Lalu datang ke Banjar bulan Ramadan, 18 Ramadan tahun 1186 Hijriah. Dan wafat Datuk Kelampayan bertepatan antara Maghrib dan Isya, yaitu malam yang ke-6 daripada bulan Syawal atau Hari Fitrah. Nang nyaman 1807. Berarti kalau 1807 dikurang 1702, berapa umur Datuk Kelampayan? 105 tahun. Jadi 105 tahun. Abu Habib Ali itu berapa sudah? Ada 80. 90-an sudah. Itu 90. Nah, maka Datuk Kelampayan itu adalah dimakamkan di kebun kelapa beliau atau kebun nyur. Jadi bukan kampung Sidin Kelampayan ada tuh. Dan dihitung anak berapa banyaknya Datuk Kelampayan, yaitu adalah 32 orang.
dan dihitung punya cucu 114 orang. Jadi cucu Datuk Kelampaian waktu wafat itu 114. Kalau 114 itu hari raya di tangan, bawa laki, bawa bini, bawa anak, 3 hari di rumah bangkrut dibetain. Habis ada. Jadi 114 orang. Nah, maka Datuk Kelampaian itu sebelum pergi ke Mekah itu kan sempat dikawinkan oleh raja dengan salah seorang perempuan yang bernama Diang Baju, pilihan daripada yaitu adalah Raja Banjar. Hamil 6 bulan, maka raja berjanji ingin menyekolahkan ke Mekah. Karena lagi kecil kan, Raja Banjar Sultan Tamidilani minta kepada Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah supaya didiamkan di istana, dan di mana pusat kerajaan zaman itu di Teluk Silong, Kampung Karamat, nang miring dari orang Bahuran sesudah itu kerajaan Banjar dulu itu. 23 tahun janji raja, maka tidak membatalkan beliau. Hamil 6 bulan Diang Baju, maka dibawalah Datuk Kelampaian ke Makkah. 23 tahun janji masih aja ingat. Hanya setahun janji udah diingat lagi ya. Raja orang baik semua. Lalu kenapa maka istri kada dipersilakan hamil dulu baru ke Makkah? Kalau menunggu hamil 3 bulan raja tidak sempat berhaji ke Makkah. Maka Raja Banjar pada ketika itu bukan itu adalah menyekolahkan saja, tapi menghantar ke Makkah. Ini masalah Raja Banjar pada ketika itu. Umara dengan hukama dan ulama itu adalah luar biasa. Sampai berhaji di Makkah itu, maka Raja Banjar memberikan sebidang tanah dan dibikinkan rumah. Dulu andaknya di mana? Yaitu adalah antara Samiyah dan Jabal Hindi dekat, itu adalah sekolahan Arafah. Situ yang mendiami cucu beliau yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Hudi, pernah jadi khatib dan jadi imam Masjidil Haram. Jadi pernah jadi khatib dan imam Masjidil Haram. Dan dalam catatan beliau itulah menulis kitab Ihya'ut Talibin. Dari dulu beliau catat dan dicetak itu ampunnya Syekh Ali. Itu adalah bin Abdullah Al-Wudi. Karena murid kesayangan yaitu adalah Abu Bakar Sata, Habib Abu Bakar Sata. Jadi kalau membaca I'anah itu cucu Datuk Kelampaian yang menulis ini. Jadi beliau khatib dan imam Masjidil Haram. Dan sampai dulu kita lihat gang di sana ada dari pintu 2 bentuk umrah, yaitu adalah Masjidil Haram itu 850 meter, ada itu Dugak Banjar, Berlin Banjar. Jadi orang Banjar itu ada di Segang di Makkah itu. Barkah Banjar itu kan Sumatera, Cikasi misalnya. Jadi itu istimewanya Datuk Kelampaian pada ketika itu. Cuma raja ini bukan hanya menyekolahkan, tapi mengantar ke Makkah dan memberikan tanah, memberikan rumah. Ini jasanya luar biasa pada ketika itu. Dalam catatan itulah Betsudenan Nabi Allahumma shalli alaihi. Nah, ini artinya pada ketika itu Datuk Kelampaian. Dan Datuk Kelampaian itu bukan anak tunggal. Beliau ada punya saudara, itu adalah apa? Pertama, saudara Datuk Kelampaian itu yang bernama yaitu adalah Abidin. Yang kedua, yaitulah saudara Datuk Kelampaian itu siapa? Diang Penang. Jadi Diang Penang. Jadi banyak hadiah-hadiahan aja. Kalau Bibi Datuk Kelampaian, Diang Baju. Kemudian saudara perempuan Datuk Kelampaian, Diang Penang. Kemudian Nurul Mubin, kemudian Zainal Abidin. Zainal Abidin memakam di muka masjid Sungai Tua. Itu kan ada Al-Kah bagi saksi yang ada di situ. Jadi rupanya zaman itu tuh dulu supaya nangaran Diang di Pakurit. Ibadah bahasa kita ini apa? Oh sakitnya ipita malaka buat ipi-ipian ya gitu. Oh ini tidak di Banjar, di mana, di Samarinda, dia ada, dia ngacir, dia ngaluh.
tiang gana, tiang utik, tiang bintang, tiang bulan. Cuma tiang hirang dah ada bang. Cuma tahu mati dia nang dibagat tu tiang insun dia ya. Dia nginsun. Jadi populer jangan di 300 tahun itu kalau silat nanti. Nah, lalu berisi anak berapa? 32 orang. Pada ketika Datuk Kalampayan itu adalah pulang dari Makkah itu, maka beliau kawin lagi di antara dengan salah seorang perempuan yang bernama Ratu Aminah. Cucu di raja namanya kelahkan ke Makkah. Anak punya pengirang tahap, anak punya sultan gitu. Maka Ratu Aminah ada punya adik, yaitu laki-laki yang ketujuh, namanya yaitu adalah Muhammad Nafis, turun Nafis yang ada di Kalwaksana. Kemudian beliau kawin lagi dengan itu adalah Datuk Maryam. Kemudian beliau kawin lagi dengan Lepo. Nah, maka keempat-empatnya ini, ketiganya ini bermakam di Sungai Sipai itu arah menuju ke Banjarbaru sana. Kemudian nomor 5 beliau kawin lagi dengan salah seorang perempuan yang bernama Tiu Buat. Tiu Buat itu keturunan Cina. Jadi Tiu Buat. Tiu Buat bin siapa kita lihat? Oh, sekalinya Kapten Pondok. Kenapa kamu kan bergelar Kapten Pondok? Kau pada tahu juga. Cuman di kita nih kita ada di Barabai banyak pada tahu orang Barabai. Waktu Presiden Soekarno datang ke Barabai ini, siapa mendampingi Soekarno? Terkecuali dia itu adalah Habib Alwi bin Abdullah Al-Habsyi. Kemudian pakai mata sini. Soekarno datang ke Barabai 1956 dan meresmikan monumen Bahari Harap, kemudian dibuka lapangan di luarnya tuh, bukan di pinggir itu Soekarno meresmikan. Siapa mendampingi? Itu adalah Kapten Arab. Ini bergelar siapa? Kapten Arab. Presiden Alwi bin Abdullah Al-Habsyi. Makanya ada situ kan narang-narang itu. Lorong Said Alwi yang ada. Supaya tahu kan ya orang Barabai itu andil Habib di Barabai itu kayak apa? Siapa yang mendampingi Soekarno kan? Nah. Dan tulisannya di situ ada karena tubuh pahlawan. Biarkan jasadmu hancur, tapi yaitu adalah jiwa kamu tetap hidup. Oleh sholat di belakang itu lain ngomongin belum andang lain. Jadi pahlawan itu 99 anak itu Kapten Pondok itu mintuha Datuk Kalampayan. Ada kita Pak Habib ini Kapten Arab. Itu mendampingi Soekarno ke mana jauh pun di Barabai ada di situ. Baru kita nama Sur pada di belakang Masjid Muhammadiyah kan banyak kababah ada dan di Purubah Jata itu adalah Simpang 10 Depok Darurat itu sama. Dan sudah dibacakan itu adalah dari haulan yang ada di Allah. Kemani memperjelas sebenarnya semua. Kenapa maka digelar Kapten Pondok? Lalu kita kada sempat menanyakan kepada tuan-tuan sekenah itu. Siapa ngaran si asli? Oh, sekalinya wali Allah Ta'ala juga Kapten Pondok itu. Bila berdiri di jendela dan melompat 10 menit sampai ke kepulauan Riau yang ada di Sapat sama. Subhanallah. 10 menit itu. Dan kepulauan Penyangat Riau itu angkar siapa namanya? Kecuali anak beliau yang keturunan daripada itu Tiu Buat dia Syekh Jainuddin. Nah, lalu Datuk Kalampayan kawin dengan dia itu adalah Tiu Buat yang ada ini punya anak 10 orang. Di antaranya bernama anak pertama yang bernama Asih. Yang kedua Khalifah Hasanuddin. Kemudian yang ketiga itu adalah Maryam. Dan yang keempat itu adalah Khalifah Zainuddin. Empat ini kebanyakan itu sebelumnya begini. Nah, lalu Khalifah Hasanuddin ini itu kawin ada 2 orang istri beliau ada anak berapa 12 orang. Di antaranya ada pengarang yang bernama Mufti Tuan Guru Haji Khalid. Mufti Tuan Guru Haji Khalid kawin lagi yang sudah besar dengan perempuan. Ada Aisyah, ada berapa anak beliau, ada 9 orang di antaranya. Maka ada yang bernama Haji Abdullah.
Haji Abdullah kawin, ada 10 lagi anak beliau, maka diantaranya punya anak, ada yang bernama Haji Muhammad Sa'ad. Haji Muhammad Sa'ad kawin lagi, itu kan diantaranya anak besar-besar, maka ada mempunyai anak yang bernama Haji Muhammad Seman. Haji Muhammad Seman maka kawin, ada punya anak diantaranya bernama Haji Abdul Manap. Di mana makam Haji Abdul Manap? Di belakang Bangkal Sal Martapura itu, di belakang kantor bupati. Situ Tuan Guru Haji Abdul Manap dan Tuan Guru Muhammad Seman. Oh, sebaliknya yaitu adalah Haji Abdul Manap kawin, maka melahirkan ada di antara anak sidin yang bernama Haji Abdul Ghani. Haji Abdul Ghani kawin dengan Hajjah Mas'al, itu adalah Salabiyah. Ini Hajjah Salabiyah. Ada punya anak, kelihatannya ada 4 orang. Di antaranya yang bernama yaitu adalah Haji Muhammad Zaini dan Haji Hajarek. Jadi berarti guru sekumpul ini benar tadi dilihat dalam Haji Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani, kemudian bin Haji Abdul Manap, kemudian bin Muhammad Seman, kemudian bin Haji Muhammad Sa'ad, kemudian bin Haji Abdullah, kemudian bin Mufti Tuan Guru Khalid, kemudian bin Khalifah Hasanuddin bin Muhammad Arsad Al-Banjari. Berarti yang ke-8. Adapun dari pihak ibu mama, maka guru sekumpul ini kan punya istri yang bernama yaitu adalah Hajjah Masliyah binti Abdul Ghani, mengarang Hajjah Masliyah. Jadi ibu guru sekumpul, kalau bapak Abdul Ghani. Nah, Hajjah Masliyah ini ada punya mama yang bernama itu adalah Haji Safiyah. Haji Safiyah punya abah yang bernama Muhammad Mulia. Itulah tulisan Isaman Mulia atau Guru Padang, musuh panggilannya. Kemudian yaitu adalah Muhammad Mulia itu adalah punya ibu yang bernama Iyang. Kemudian Iyang bin Muhammad Yusuf binti yang bernama Mufti Tuan Guru Khalid, Haji Khalid bin Khalid Hasanuddin dari Muhammad Arsad Al-Banjari, Batu Alam Bayar. Jadi kedua-duanya kesana semua. Jadi ini dulu sekumpul yang pertama adalah Hajjah Juwairiyah. Ini Hajjah Juwairiyah. Kembali beliau dilahirkan di Tunggulirang seberang. Pada ketika malam Rabu jam 2 dini hari, bertepatan 27 Muharram tahun 1361 Hijriah. 1361 Hijriah. Itu orang paham banyak nanti luar tuh. Jadi bahasa kita aja, beliau dilahirkan malam Rabu jam 2 dini hari 11 Februari, yaitu adalah 1942. Nada nyaman sedikit dipaham tuh guru ya. 1942. Belum merdeka 3 tahun, jadi tetap jangan jawab. Makanya kampung Sidin dan sasaran itu adalah kesayangan ya itu Keraton Patih Mangunjaya. Kenapa maka dilahirkan di Tunggulirang sana? Karena pada ketika hahnya Hajjah Masliyah ini ada mengkhawatirkan tentara Jepang setiap sore di Pasayahan itu latihan terus. Sudah bawa hari Selasa itu ke Tunggulirang dan ikut membawa dalam catatan telah Habib, yaitu adalah Hasan bin Ahmad Al-Haddad. Ke Tunggulirang. Kenapa maka dibawa ke Tunggulirang? Karena di Tunggulirang itu lagi zaman dijamin aman. Belanda tidak pernah menjajah Tunggulirang. Nah, kemudian apalagi Jepang, bawalah ke sana. Pada ketika malam Arba di Tunggulirang itu, jam 2 dini hari, maka Hajjah Masliyah melahirkanlah seorang anak laki-laki dinamai Husairi. Jadi nama Husairi ini khusus anak kita. Kadang-kadang tidak bisa kita bang sekian ada supaya tahu. Ini kadang-kadang haulan bisa kumpul ya. Maka berarti masuk sini. Jadi kita harus siapa itu. Jadi siapa anak Husairi? Cuma waktu dilahirkan ini, dahi beliau, wajah beliau itu tidak biru, dada biru dan mata tidak terbuka. Kemudian dia menangis, khawatir bidan di dalam kampung. Siapa yang membidani beliau itu?
yang bernama yaitu adalah Hajjah Anja Mamalina Tuan Guru Haji Sindahlan ahlu hadis. Dan guru sekumpul pun pada kali kita sanawiyah itu belajar dengan Tuan Guru Haji Husin Dahlan. Itu di Pasayangan. Kami sering dan belajarkan semuanya. Alhamdulillah sudah ketemu dengan beliau itu semuanya. Kenapa? Maka ada menangis, mata akan bisa terbuka. Lalu khawatir dan takut. Panggillah ke sebelah rumah Tuan Guru Haji Abdurrahman, karena sesepuh pada masa itu. Digalar Tuan Guru diaduk. Bangun di bidang. Kenapa ini? Anak masih lihat ini, maka pindah kada mau menangis, mata kada mau buka. Maka digendonglah di sini dan dimasukkan lidah. Dikucuklah itu sekumpul, mau mengucuk, maka terbukalah mata dan hilang warna yang biru nada itu dan menangis. Maka guru sekumpul 40 hari tidak makan, 40 hari tidak minum, 40 hari itu tidak menyusu. Cukup air beliau Tuan Guru Haji Abdurrahman. Sudah hebat juga beliau yang ada ini. Nah ini yang ada di dalam menakut di dalam Muhammad Syekh atau beliau. Wallahu alam menanti paling beliau ini dengan masing-masing mengusahakannya. Jadi kalau nanti biru dari wajah biru dia dilahirkan menangkan menangis ketakutan di dalam kampung bahari itu dia dan bersundet bisa dia berulang berabai bahari karena kerupuk karena kerupuk cuma karena kerupuk itu rajin lagi khusus sarang kawin mudah aja obat orang kampung itu bila bulu nang sawaran itu dibandang makan ya udah rupanya takutan sekolah yang untuk kerupuk itu kayak itu bukti kan nyata kan buat pertandingan itu. Jadi ini sedikit kalau kita melihat tadi bukti ini jadi nama Ahmad Husain. Jadi jalan itu Husain. Dalam catatan itulah rupanya pada ketika haul Ahmad Zaini ini. Jadi Haji Abdurrahman itu kan dulu aduk sesepuh di Batapura pada masa itu. Sidin berisi anak ngaran Ahmad Zaini, Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Haji Ahmad Zaini berisi anak diantaranya Haji Husain Kadri yang pengarang Sayyidina Muhammad, dan berisi anak yang bernama Haji Badruddin atau Haji Indra. Kemudian berisi anak Tuan Guru Haji Muhammad Rasul. Waktu itu kelas 3 aliyah tahun 85 beliau itu adalah hafal Al-Quran dan tafsir Quran Marhabeh. Itu adalah Haji Muhammad Rasul. Bapaknya di Dulu Novel yang ada. Waktu haul Ahmad Zaini ini haulah walau-walam ada menceritakan guru kita Abdul Nasidi tadinya guru Indonesia hadir kita yang terbantu itu beliau hadir di haulan Ahmad Zaini itu. Lalu Haji Abdul Ghani ini lapor kayak apa anak tunda ini tidak kurang pas nih sudah tasmiyahnya supaya mama itu adalah datuk yang dibawah negeri maka dirubah tasmiyahan lah waktu haulan itu di Pemulirang menjadi ngaran Muhammad Zaini itu sedikit perubahan. Jadi Husairi diubah menjadi itu Muhammad Zaini. Mengambil nama Ahmad Zaini-nya. Makanya itu disekumpul dia menyebut yaitu adalah Guru Husain Kadri, Guru Ibat itu adalah Dulak Ibat dan Dulak Rasak dia Nah itu sedikit. Kalau dibaca terus semalaman sudah habis kerjaan semua. 1,5 karamat guru sekumpul pada tahun 1985 di belakang Masjid Al-Karamah Martapura itu dulu ada ngarannya yaitu adalah Murung Masjid dan di situ ada Habib Usman. Itulah salah satunya mengguli, mencuci, menggambar, menjual yaitu adalah gambar guru sekumpul karena sidin kan tidak berbeda seluruhnya tidak memperkenalkan zaman hidup guru sekumpul foto-foto kecuali Habib Usman. Ulun pun membeli buku sidin tidak dibeli Habib Usman itu tidak boleh seperti kurang ada itu rupanya kenapa waktu makan wahid tatalan tatabuk gigi palsu
Katulangan bisa berapa itu mah? Katulangan tuh gigi palsu. Ada kau dikukur hampir di lain. Maka dibawa ke rumah sakit Ratu Juleha. Jadi di Matagura itu kan nama rumah sakit Ratu Juleha. Periksa dokter, wah ada hawa. Kegagalan lainan tulang uak pada sudah tahu betul. Gigi palsu. Besok operasi. Jadi besok operasi. Rupanya bini si Dinang ada ini datang kepada guru sekumpul, belum lagi sekumpul masih di sasaran keraton gitu. Fatimah Jaya bayi dan lain tolong soalnya isap dan operasi diulahkan banyak padahal dia udah sini udah belum kan didatang dibawa di Indonesia minum makan itu adalah kepada orang nang katulangan nangan di palsu itu kada sampai 10 menit maka muntah kuning muntah bubur maka tadi jadi operasi nah betul. Nah, jadi hati-hati juga di palsu ini. Ini ada kisah itu seperti hai ini sampai yang nabi kata teh akan jadi jadi imam wailil maghdubi alaihim waladdallin angin dia angin orang angin kalau ada yang bahat dia maka angin orang angin kada kawa jadi palsu anak pacu itu kan angin gigi ada gugur itu jadi angin kada angin kada gitu tahu api sehingga di gandangan dia makan ketupat dia udah dibayarin naik ke motor di palsu ada bawa dia ke warung ada aja di ada dia periksa sekali ini balikin dulu lah. Allah yarham Habib Sultan kan Habib Sultan bin Habib Muhsin Al-Hasan alhamdulillah kan kurang lebih 35 tahun di rumah Tuhan Habib Sultan. Jadi Habib Sultan ini hendak dikawinkan di Habib Muhsin karena kata-kata Habib Sultan itu kan bila kata kawin mati ya lagi gitu. Jadi pada ketika 10 hari hendak dikawinkan di rumah itu kan maka dikabur di sini kan disuruh baulah gigi palsu dulu. Saya juga seberapa dulu dong. Malamnya orang mulutan di aluan gitu di rumah atau supir aja ada taksi pedesaan gitu. Saya betulnya. Jadi mbah makanan berikan orang di dunia mencuci piring mengatingkan gigi palsu. Siapa betinggalan gigi ini? Ada namanya yang menjabai lalu pengumuman siapa ketinggalan gigi. Besok kan udah ngadol tadi saya Habib Sultan ini tidak jadi Bib kita mana gigi karena dia tinggal di orang Arab sebenarnya kenapa kalau tinggal karena asal hibuk muntung kacang berkata ya tak ada baik itu lah kan gigi palsu ayo kita ambil ayo dulu 2 hari aja kan beberapa sanding berdata kita pasangan itu buang kalau boleh lagi jadi gara-gara gigi palsu ini begitu. Nah itu setelah daripada banyaklah ramah beliau. Kalau melihat ada terutama yaitu adalah hujan kita tadi habis tengah malam kata pada kawah Sunda. Karena pada ketika tahun 1985 Desa Kumpul itu adalah Sidin Utus Buntuk. Zaman itu gubernurnya yang bernama Irka Said yaitu adalah siapa? Yang dikatakan Ali Said. Karena 2 tahun yaitu lalu tarik ke kosong itu meninggal baru ganti kepada itu adalah yang bernama Ali Said Kandangan. Oh kalinya dibawalah ke rumah sakit di Surabaya yang ada itu. Dalam catatan dari rumah sakit Mangkalinggira karena terlalu banyak penduduk mengajari murid habis semua beliau yang ada itu kelaparan kejadian lalu itu sebuntul yang ada. Oh rupanya pada ketika itu harus operasi di Surabaya.
Maka datanglah Gubernur Surabaya terhadap ulama karismatik dari mana? Periksa, oh kenapa ini? Ulamanya maka sangat mudah sekali di Banjarmasin. Karena itu berapa jumlah biaya yang ada itu? Tidak bisa ini. Kenapa maka tidak bisa? Kerja haji ilmi yang ada di muka masjid Akarama, kami tidak sebiji dia belum dijualkan sudah cukup biaya yang ada itu. Maka sebelum operasi diambil berkah, meniupkan baju supaya suara berkumpul bahkan mulut itu adalah masih hatinya setel aja dan kuat. Berapa orang ulama yang mendoakan itu? Pertama Ki Hamid Pesuruan yang ada. Kemudian yang kedua Sarwan Abdan Bangi. Kemudian yang ketiga Sarwan Najul Habib kata itu adalah yang bernama yaitu Kiai itu Saman Mulia dan itu adalah Saman Jalil. Satu itu aja minum separuh maka yaitu adalah separuh ini tinggal berabutlah termasuk ada 3 dokter nah tapi 2 lalu setelah minum dipakai Islam dan datang ke sekumpul maka itu berkat beliau yang ada. Jadi itulah beliau itu ikut sebelumnya banyak juga yang ada itu. Nah coba barangkali ada sedikit waktu belajar tafsir malah Habib tafsir Sawi atas Anjala lain malam Senin tahun itu adalah 1906 itu ada dari Habib Sultan supaya kita atau Yasidin ilmu bertambah, rejak bertambah, iman bertambah, hidup tidak akan bangkrut dan husnul khatimah. Apa dari beliau itu bacalah Fatihah 1 kali sehari dan pada bernapas ke depan. Jadi dari Habib Sultan jadi pembuatan tersebut namanya kepada murid-murid kawan Al-Quran itu baca Fatihah 1 nafas sehari sekali saja bagaimana. Karena itu Imam Tarawih itu kan menghinakan murid yang mulia. Kita dilahirkan satu. Nah ini barangkali itu wasiat Sidin. Yang kedua, dimanapun jangan mimpi, jangan pengalaman ada. Hadirin kembali sekumpul pada ketika yaitu pulang dari Elizabeth yaitu adalah Singapura, charter pesawat dengan biaya kurang lebih 100 juta. Kemudian maghrib singgah atau transit itu di Pontianak, kemudian sampai ke bandara Samsudinur dalam catatan jam 20.30, maka itulah disambut di Gubernur terpilih belum dilantik waktu itu adalah Hujaridin dan dibawa ke sekumpul pada jam 5.55 dan 5.55 subuh Rabu, maka beliau menghabiskan nafas terakhir bertepatan 5 Rajab tahun 2005. Atau dalam catatan beliau wafat yang ada itu 10 Agustus tahun yaitu adalah 2005. Berapa umur beliau? 63 tahun. Maka beliau dan murid-murid kita doakan supaya umur seperti Rasulullah. Karena Rasulullah berumur 63, Sina Abu Bakar 63, dan Sina Umar 63, dan Sina Ali pun 63. Barangkali inilah yang dapat membedakan. Mohon maaf dan ulun berulang kemudian dari nama bulangnya karena adanya jadi kainnya bulang ini ulun menemukan di hadapan ditarik dari masyarakat dan diulang oleh Habib yaitu adalah Ali bin Abdul Qadir bin Ali Al-Rasul. Jadi untuk itulah dibajang diberiakan oleh Habib Ali. Jadi dari hadapan mau dibina. Ini 4 jari dia karena bila 5 jari, 6 jari kurang bangunan, belum ada bangunan ini nanti. Berapa jari di sini kita ada bangunan? Ya kan hati-hati juga bulan itu belum bulan itu. Orang tarik ini cuma udah on. Jadi ini dihadiahkan, dia anak di rumah aja tadi pakai tak sesalahnya sudah. Kemudian bawaan dari kedatangan beliau dari Hadramaut itu dari Hadramaut kemana? Nah jadi itu sore yang dilakukan itu. Baunya sama ada itu kemudian dibaca di